mau bertanya dari Roma 7 ayat 3 yang berbunyi, "Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain." Dan juga dari 1 Korintus 6 ayat 9-10 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Pertanyaan saya, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, jika seorang wanita Katolik menikah dengan pria berbeda iman, beragama Buddha, tapi pernikahannya diberkati oleh pastor, apakah pernikahan tersebut tetap masuk kategori pernikahan yang dipersatukan Allah seperti yang dimaksud dalam Matius 19 ayat 6? Yang kedua, masih dalam studi kasus yang sama, lalu pasangan tersebut bercerai. Kemudian si wanita tidak kawin lagi, mantan suaminya masih hidup, tapi si wanita hidup serumah atau kumpul kebo dengan pria lain. Apakah hal ini tetap masuk kategori bersinah seperti ayat dalam Roma 7 ayat 3 itu? Yang ketiga, dan jika si wanita sudah tahu tentang hal bersinah ini, namun tetap melakukan hal tersebut, walaupun si wanita sebenarnya adalah orang baik, apakah dia tetap tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah seperti ayat 1 Korintus 6 ayat 9-10 tersebut? Mohon jawabannya Pak Esra. Kalau saudara bertanya dalam pertanyaan pertama tuh ya, saya akan jawab satu persatu. Jika seorang wanita Katolik menikah dengan seorang pria berbeda iman atau Buddha dalam hal ini, tapi pernikahannya diberkati di gereja oleh pastor, apakah pernikahan tersebut tetap masuk kategori pernikahan yang dipersatukan Allah? Nah begini ya, kalau saudara bertanya tentang pernikahan seorang wanita Katolik yang dilakukan pemberkatan oleh pastor, ya saya tidak tahu tentang bagaimana aturan gereja Roma Katolik terkait masalah pernikahan beda agama seperti itu. Ya, itu mungkin lebih tepat kalau saudara tanya pada pastor Katolik. Tapi kalau itu ditanyakan pada saya, misalnya saya mengubah pertanyaan saudara, kalau seorang Kristen Protestan menikah di gereja dengan orang agama lain, lalu diberkati oleh pendeta, apakah itu termasuk pasangan yang dipersatukan Allah? Nah, menurut saya, kalau kita mengacu kepada Alkitab, maka sebenarnya pernikahan beda agama atau beda iman itu adalah sesuatu yang menyalahi firman Tuhan. Karena jelas Alkitab itu melarang terjadinya pernikahan berbeda agama atau antara seorang yang percaya Yesus dan seorang yang tidak percaya Yesus. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14-16 berkata, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Jadi jelas bahwa memang Alkitab menentang pernikahan beda agama. Karena itulah, seperti saya bilang tadi, saya tidak tahu bagaimana pandangan Roma Katolik tentang ini, tetapi kalau itu berkenaan dengan umat Protestan dan Alkitab sebagai acuannya, maka menurut saya itu adalah sesuatu dosa. Sehingga kalau mau ditanyakan apakah itu kategori pernikahan yang dipersatukan Allah, ya sebenarnya tergantung apa yang kita maksudkan dengan dipersatukan Allah. Kalau dipersatukan Allah di situ yang dimaksudkan adalah itu seturut dengan kehendak Allah sesuai firman-Nya, maka itu nggak masuk. Tapi kalau apa yang dipersatukan Allah dianggap sebagai sesuatu yang pada akhirnya sudah terjadi,
ya walaupun terlepas daripada itu adalah sebuah kesalahan karena menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus, tapi sudah terjadi dan tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan, maka kita bisa menganggap itu sebagai dipersatukan oleh Allah, biarpun dalam hal itu ya pihak manusia tetap berdosa karena melanggar firman Tuhan itu. Nah, lalu yang kedua, kalau saudara bertanya, ternyata pasangan tersebut bercerai, lalu wanita itu tidak bercerai dan suaminya belum mati, masih hidup, tapi dia hidup serumah, kumpul kebo dengan pria lain. Apakah itu termasuk perzinahan? Jelas ya, menurut saya tetap perzinahan karena kumpul kebonya itu. Sedangkan dia, jangankan dia kumpul kebo, bahkan kalau dia ada di dalam pernikahan yang resmi sekalipun setelah mereka bercerai, itu bisa saja salah, bisa saja berzina. Kenapa saya bilang bisa saja berzina? Karena kalau kita berbicara soal masalah perzinahan, perceraian, maka mestinya begini, suami istri tidak boleh cerai. Kalau sampai cerai, tidak boleh nikah lagi sampai mati. Ya. Sepanjang pasangan masih hidup, dia menikah. Seandainya nikah resmi pun, itu tetap sebuah perzinahan. Kecuali kalau perceraian mereka itu terjadi karena salah satu pasangannya itu berzina. Jadi, kita bisa melihat bahwa semua perceraian itu tidak sah atau tidak benar, kecuali perceraian karena zina. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat seperti di dalam Matius 5 ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara perhatikan kata-kata kecuali karena zina. Lalu Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Lagi-lagi di sana ada kata-kata kecuali karena zina. Jadi saya mau berikan gampangnya begini. Kalau A menikah sama B, ya A suami B istri, lalu kalau keduanya ya karena sudah tidak cocok lagi, terus mereka bercerai, maka A dan B ini tidak boleh menikah. Siapa menikah terlebih dahulu, maka dia itu berzina, ya kecuali pasangan sudah mati. Tapi kalau misalnya A dan B ini bercerai, perceraian karena A berzina, maka B menceraikan A, B tidak salah. Dan kalau B menikah kembali, B tidak salah, tidak berzina. Tapi kalau A menikah, maka dia menjadi berzina. Kalau A berzina dan B menceraikan A, lalu B ini kumpul kebo dengan orang lain, ya dia tetap salah, dia tetap berzina, kecuali dia menikah secara resmi. Ya, jadi karena kasus yang saudara ajukan ini adalah bahwa setelah perceraian itu, si perempuannya hidup dengan laki-laki lain dalam kumpul kebo, maka ya sudah pasti bersalah, sudah pasti berzina. Ya, kita tidak lihat, kalaupun dia menikah, kita harus melihat lagi alasan perceraian itu apa. Ya. Lalu pertanyaan saudara yang ketiga adalah, jika si wanita sudah tahu tentang hal berzina ini namun tetap melakukan hal tersebut, walaupun wanita ini sebenarnya orang baik, dia tetap tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah seperti 1 Korintus 6 ayat 9-10. Nah begini ya, kalaupun kita adalah orang percaya, kita juga sering jatuh di dalam dosa ya. Nah hanya persoalannya adalah dalam kasus wanita seperti itu, apakah dia orang percaya yang sedang jatuh, atau dia memang bukan orang percaya. Saya tidak bicara agama ya, karena orang beragama belum tentu adalah orang percaya. Ada banyak orang yang KTP-nya saja Kristen, tapi dia belum Kristen sungguh-sungguh. Ya, kalau saudara bilang bicara ukurannya dia baik, ya baik dari kacamata manusia. Tapi dari kacamata Tuhan, orang yang tidak beriman itu bukan orang baik sama sekali. Jadi masih tergantung, dia itu orang yang tidak percaya, maka kalau dia bukan orang percaya, sungguh-sungguh sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam pengertian Injil yang benar. Kalau dia bukan orang percaya,
maka dosa perzinahan itu memang akan membawa dia ke neraka. Tidak bersinah pun, dosa yang lain pun tetap membawa dia ke neraka. Tapi dia akan pergi ke neraka dengan dosa perzinahannya. Tapi kalau dia adalah orang percaya yang sedang jatuh, ya, maka saya percaya bahwa Tuhan akan menghajar dia, tetapi keselamatannya itu tidak hilang. Dengan kata lain, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia telah menebus atau membayar hutang dosa semuanya dari orang perempuan ini, termasuk dosa perzinahannya itu. Kalau saudara bilang begitu, kalau begitu enak dong berzina saja. Tidak juga, karena kalau berpikir seperti itu menunjukkan bahwa saudara bukan orang percaya. Ya, kalau orang percaya, dia pasti rindu untuk taat pada Tuhan, walaupun dalam kenyataannya dia jatuh. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya saya tergantung lagi bagaimana wanita itu, apakah dia orang yang bukan orang percaya, ataukah dia orang percaya yang sedang jatuh. Kalau dia orang percaya yang sedang jatuh, saya percaya Tuhan bisa menghajar dia, tapi dia akan bertobat dan dia tetap akan diselamatkan karena Tuhan telah menebus seluruh dosanya, termasuk dosa perzinahan itu. Pemulihan hanya terjadi ketika dia datang dan memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Ya.